Baik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan dari Galatia pasal yang kedua, ayat 15 sampai ayat 21. Galatia pasal yang kedua, ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Kita baca bergantian, saya membaca ayat yang ke-15, saudara-saudara baca ayat 16, nanti ayat yang ke-21 kita membaca bersama-sama. Karena isi worship kita masih gangguan saudara, jadi kita bisa ditampilkan di fokus. Berarti bukalah Alkitabnya atau handphonenya kalau misalnya ada aplikasi Alkitab. Galatia pasal yang kedua ayat 15 sampai 21 dengan judul perikop yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sama-sama. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang membaca, mendengar, merenungkan serta melakukan firman Allah. Live by faith, hidup oleh iman atau hidup karena iman. Saudara-saudara, mengapa kita perlu hidup karena iman? Mengapa saya dan Bapak Ibu perlu hidup karena iman? Nah, saudara-saudara, ayat-ayat yang kita baca hari ini memberikan jawaban paling tidak 3 hal untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, saudara, mengapa kita perlu hidup karena iman? Karena oleh iman kita dibenarkan di hadapan Allah. Oleh iman saya dan saudara dibenarkan di hadapan Allah. Dibenarkan berarti dijadikan benar. Dibenarkan berarti ada tindakan dari luar diri kita yang membuat kita menjadi orang benar. Saudara-saudara, sesungguhnya saya dan saudara adalah orang berdosa. Dari mana kita berdosa? Saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka keturunannya pun jatuh dalam dosa. Itulah yang kita kenal dengan dosa warisan atau dosa asal. Kita dapat warisan turun-temurun dari Adam dan Hawa. Dan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang berdosa itu, saya dan saudara, laki-laki perempuan, tua muda besar kecil, pendeta jemaat, semua sudah berdosa. Maka pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita yang berdosa ini dibenarkan di hadapan Allah? Bagaimana saya dan saudara yang setelah najis ini menjadi suci kudus di hadapan Allah? Bagaimana caranya saya dan saudara yang telah melukai hati Allah, telah memberontak kepada Allah, telah melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Gimana caranya supaya kita dibenarkan di hadapan Allah? Saudara-saudara, pergumulannya di dalam kitab Galatia ini adalah ada 2 posisi. Yang pertama, posisi orang Yahudi atau yang dikenal dengan pandangan Yudaisme. Pandangan Yudaisme berkata bahwa pembenaran atau kita dijadikan benar di hadapan Allah itu
bisa terjadi kalau iman kita kepada Kristus plus atau tambah ketaatan kepada hukum Taurat. Atau sederhananya, iman kepada Yesus tambah perbuatan baik. Iman kepada Yesus tambah amal. Iman kepada Yesus tambah melakukan hukum Taurat. Dan saudara-saudara, itulah yang terjadi di kitab Galatia. Saudara-saudara, orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen dan orang-orang Yahudi, orang-orang di luar Yahudi yang menjadi Kristen, mereka dituntut, mereka didorong, mereka didesak. Tidak cukup dengan iman kepada Kristus, tidak cukup hanya dengan percaya kepada Yesus, perlu ditambah dengan hal-hal yang lain. Maka itulah yang ditentang oleh Rasul Paulus dalam kitab Galatia. Pandangan Paulus berkata, pembenaran itu adalah hanya oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya saya dan saudara yang najis ini, saya dan saudara yang berdosa ini, saya dan saudara yang melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah, bagaimana caranya kita menjadi benar di hadapan Allah? Jawabannya adalah oleh kasih karunia melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak perlu ditambah dengan melakukan hukum Taurat. Artinya kita berbuat baik bukan supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Kita berbuat baik, kita melayani, kita ibadah, kita menolong orang, kita membuat amal bukan untuk supaya kita berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, maka tegas jawaban Rasul Paulus, pembenaran saya dijadikan orang benar hanya oleh iman kepada Yesus Kristus. Ayat 16, saudara-saudara, di sana kita melihat bahwa pembenaran itu adalah tindakan Allah. Pembenaran itu adalah Allah dari tahtanya. Ketika melihat kita sudah terima Yesus sebagai bentuk selamat pribadi kita, maka kita dijadikan sebagai orang benar. Dengan kata lain, pembenaran itu bukan usaha manusia, pembenaran itu bukan apa yang kita lakukan, tapi pembenaran itu adalah anugerah yang kita terima melalui iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, mengapa kita perlu hidup oleh iman? Karena oleh imanlah kita dibenarkan di hadapan Allah. Karena oleh imanlah kita yang dulu najis, kita yang dulu cemar, kita yang dulu berdosa dijadikan benar di hadapan Allah. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, sekarang banyak orang bergumul, banyak orang berjuang. Bagaimana caranya supaya dia berkenan di hadapan Allah? Bagaimana caranya supaya dia layak di hadapan Allah? Tapi kita banyak menjelaskan kepada kita oleh Rasul Paulus, oleh iman kita dijadikan orang benar. Dosa kita yang banyak itu dihapus oleh darah Kristus. Dosa kita yang banyak itu disucikan oleh darah Yesus. Dosa kita yang banyak itu dijadikan menjadi nol oleh pengorbanan Kristus. Kita terima itu melalui iman kepada Dia yang mati di sana. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita, apakah saudara-saudara benar di hadapan Tuhan? Apakah saudara sudah benar di hadapan Tuhan? Amin. Atau masih belum benar? Kalau kita sudah terima sebagai bentuk selamat pribadi kita, maka kita dijadikan sebagai orang benar. Maka kebenaran kita itu, pembenaran kita itu, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, tapi dianugerahkan oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Pak Pendeta, berarti kita bebas berbuat dosa. Berarti bisa kita bebas melakukan apapun. Bukan itu soalnya, itu hal lain. Saudara, orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat pribadinya, dia dijadikan sebagai orang benar. Maka perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan bukan supaya kita dibenarkan, tetapi sebagai ungkapan syukur karena kita sudah dibenarkan. Saudara, mungkin dulu kita adalah orang yang sangat berdosa, najis, cemar, banyak dosa yang kita lakukan, selain dosa warisan yang kita terima dari Adam.
Kalau kita terima Yesus sebagai Juru Selamat pribadi kita, maka iman kita kepada Kristus itu menjadikan kita orang benar. Mungkin ini ilustrasi yang mudah untuk kita pahami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya ini ada gangguan. Baik, saudara, coba kita perhatikan, saudara, ini ada orang yang naik tangga, dan ini ada orang yang naik lift. Saudara, kalau disuruh pilih, saudara naik ke lantai 52, saudara akan pilih yang mana? Kalau disuruh naik lantai 100, saudara akan pilih yang mana? Saudara, ini gambaran orang yang berkata bahwa supaya aku benar di hadapan Allah, maka dengan usahaku, dengan ibadahku, dengan amalku, dengan perbuatan baikku, maka itu digambarkan sebagai orang yang naik tangga. Dengan upayaannya, dengan kerja kerasnya, dan belum tentu sampai di puncak. Tapi lift adalah tempat yang sudah disediakan, sarana yang sudah disiapkan. Kita tinggal masuk saja, tekan tombol dan akan sampai di atas. Nah, saudara-saudara, kenapa kita perlu hidup oleh iman? Karena imanlah yang membawa kita ke surga. Imanlah yang membuat kita layak di hadapan Tuhan. Imanlah yang membuat kita dibenarkan di hadapan Allah. Dosa kita yang banyak itu, yang oleh Yesaya digambarkan sebagai kain kirmiji yang berwarna merah, atau kain kesumba yang merah pekat itu, dibuat menjadi putih seperti salju, dibuat menjadi putih seperti bulu domba oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, kita yang cemar, kita yang berdosa, kita yang sebelumnya tidak layak di hadapan Tuhan, akan menjadi layak oleh karena iman kita kepada Dia. Maka mengapa kita perlu hidup oleh iman? Karena iman membuat kita benar di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita perlu hidup oleh iman? Karena oleh iman kita beroleh identitas yang baru. Oleh iman kita beroleh identitas yang baru. Ayat 20 ringkasnya berbunyi begini. Hidupku yang kuhidupi sekarang adalah hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Wahyu pasal 3 ayat 20 berkata begini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa dengar suaraku dan buka pintu, maka aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Inilah gambaran yang ditulis di dalam kitab Wahyu untuk menjelaskan bahwa iman kita kepada Kristus berarti kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita terima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kita. Dan saudara-saudara, artinya hidup yang kuhidupi sekarang itu adalah Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya ada unifikasi dengan Kristus, union with Christ, ada persatuan dengan Kristus. Saudara, ini salah satu pembeda iman Kristen dengan keyakinan yang lain, bahwa Kristus berkenan tinggal di dalam kita. Kristus berkenan hidup di dalam kita. Itulah identitas kita yang baru, identitas kita yang diberikan oleh Tuhan pada waktu kita beriman kepada Yesus Kristus. Di dalam kitab Korintus dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus berkenan tinggal di dalam kita. Kalau kita bandingkan nanti dengan perjanjian lama, saudara-saudara, di perjanjian lama itu ada kemah sembahyang. Sampai nanti akhirnya dibangun oleh Salomo bait suci. Kemah sembahyang atau bait suci itu menjadi tempat yang dipilih oleh Tuhan, di mana Dia berkenan hadir dan berdiam, tinggal di tengah-tengah umatnya. Artinya Tuhan tinggal di tempat tertentu. Tuhan berdiam di tempat tertentu yang dipilihnya, yang dikhususkannya. Tapi sekarang oleh iman kita kepada Yesus Kristus, Allah berkenan tinggal di dalam kita. Allah berkenan berdiam di dalam kita. Bukan lagi di gereja, bukan lagi di tempat ibadah, bukan hanya di bait suci, tapi di dalam diri setiap orang yang percaya.
Amin, saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, artinya kalau Kristus sudah tinggal di dalam diri kita, maka Kristus yang berdiam di dalam diri kita itu akan mentransformasi hidup kita, akan membaharui hidup kita, akan mengubah hidup kita. Maka transformasi bukan dari usaha kita, tetapi dari kehidupan Kristus di dalam kita orang percaya. Maka saudara-saudara dikasihi Tuhan, saya selalu punya pemahaman begini bahwa orang yang benar-benar beriman kepada Kristus pasti akan ada perubahan hidupnya. Orang yang benar-benar telah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadinya, bukankah Kristus diam di dalam dirinya? Maka dari dalam dirinya akan terjadi perubahan, transformasi. Maka coba kita renungkan bersama Bapak Ibu, sudah berapa tahun kita menjadi jemaat di GPIB dan Tuntunan? Apa yang berubah dalam diri kita? Apa yang berubah dari cara berpikir kita? Apa yang berubah dari cara kita menyikapi masalah? Apa yang berubah dari diri kita? Kalau masih sama dulu dengan hari ini, saudara-saudara, jangan-jangan kita belum benar-benar beriman kepada Kristus. Karena kalau Kristus ada di dalam kita, maka karakter Kristus ditanamkan dalam diri kita, dan itu akan mentransformasi hidup kita, mengubah hidup kita. Dari dulunya cinta dengan dosa, sekarang justru benci dengan dosa. Dari dulunya tidak suka dengan ibadah, sekarang menjadi suka dengan ibadah persekutuan. Dari dulunya ketika menghadapi masalah, maka dia akan sama-sama khawatir, bimbang, dan putus asa. Tapi sekarang, sekalipun berat bermasalah, tantangan yang dihadapi, dia sudah berubah, dia kuat, dia tegar. Kenapa? Kristus mentransformasi hidupnya. Dari dulunya mulutnya tidak bisa direm, tidak bisa dikendalikan. Sekarang mulutnya itu benar-benar ada di dalam kekanan Roh Kudus. Artinya tidak sembarangan dia mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Saudara-saudara, kalau kekristenan yang kita yakini tidak mengubah hidup kita, berarti keyakinan kita itu keliru. Mungkin keyakinan yang lain kita ikuti, bukan kekristenan. Atau ada seorang teolog berkata begini, jika kamu mengaku kamu adalah orang percaya kepada Kristus, tapi hidupmu tidak berubah, jangan-jangan bukan Kristus yang kamu percayai, tapi ada Kristus yang lain. Saudara-saudara, kenapa kita perlu hidup oleh iman? Karena oleh iman kita beroleh identitas baru. Itu Kristus ada di dalam kita yang membawa kita kepada perubahan hidup. Amin, saudara. Maka dalam istilah biologi disebut dengan metamorfosa. Saudara-saudara, coba kita lihat gambar ini. Menurut saudara, apa arti kupu-kupu? Apakah kupu-kupu adalah ulat yang diberikan sayap? Tentu bukan, ya. Saudara, dari mana datangnya kupu-kupu ini? Kalau kita dulu waktu belajar di SD di SMP, namanya metamorfosis. Ada perubahan dari hewan yang sama, dari makhluk yang sama, tapi sekarang berubah total. Yang sebelumnya jelek, adakah di sini yang suka dengan ulat? Adakah di sini yang kalau yang ulat-ulat apa itu, saya namanya saya tidak tahu. Tapi secara umum kita tidak suka, kenapa? Jelek, gatal. Tapi sekarang dia bertransformasi. Pertanyaannya, apakah kupu-kupu bisa kembali kepada ulat? Tidak. Ketika dia sudah berubah, ketika dia sudah metamorfosa, ketika dia sudah bertransformasi, maka dia tidak kembali ke kehidupannya yang lama. Karena apa? Sekarang dia punya identitas yang baru. Saudara-saudara, kenapa kita perlu hidup oleh iman? Karena iman kita beroleh identitas yang baru. Kristus diam di dalam kita. Maka itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hidupku yang kuhidupi sekarang, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, aniaya dialami oleh Rasul Paulus, penolakan dialami oleh Rasul Paulus, penjara demi penjara dialami oleh Rasul Paulus.
Tekanan demi tekanan dialami oleh Rasul Paulus, tapi tidak menghentikan langkahnya, tidak membuatnya akhirnya membalas semua yang dialami. Karena apa? Kristus telah mentransformasi hidupnya. Kristus telah mengubah pandangan hidupnya. Kristus telah mengubah tujuan hidupnya. Ada identitas yang baru sekarang dalam hidupnya. Maka doa saya, Bapak Ibu Saudara, hidup oleh iman, kita mengalami pembaharuan hidup dari hari ke hari. Makin ramah, makin baik, makin sukacita, makin kuat, makin murah senyum. Di sini sih semua nampak senyum ya. Kadang-kadang malah kelebihan senyum. Saudara-saudara, hidup oleh iman. Oleh iman kita beroleh identitas yang terakhir, yang ketiga. Kenapa kita perlu hidup oleh iman? Karena oleh iman kita beroleh belas kasih Tuhan. Ayat 20 bagian B berbunyi begini. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup oleh iman di sini saya artikan sebagai hidup yang ada dalam relasi yang terus-menerus dengan Kristus. Saudara-saudara yang sudah menikah 10 tahun, siapa yang di antara Bapak Ibu yang sudah 10 tahun ke atas pernikahannya? Bapak Cisli berapa tahun? Sebenarnya Bapak Gigi masih 4 atau 5. Jadi tanggal berapa tanggal pernikahannya? Bapak Clara masih muda ya. Iman paling muda dengan Angel. Bapak Stephen? Udara masih baru juga ya. Aku mungkin paling lama ya, tapi sudah dipisahkan oleh Karo juga sudah dipisahkan oleh Saudara-saudara, bagi yang sudah menikah pasti paham ini. Hubungan suami istri itu adalah hubungan yang terjalin, terikat, dan ada relasi secara terus menerus. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, kenapa kadang-kadang terjadi perpisahan, perceraian? Pasti ada relasi yang rusak di sana. Pasti ada komunikasi yang rusak di sana. Ada komitmen yang rusak di sana. Nah, saya gambarkan ini begini. Saudara, Paulus berkata, hidup oleh iman berarti ada relasi yang terus-menerus dengan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang kita dibenarkan itu oleh iman. Dan itu terjadi pada waktu kita terima sebagai Tuhan selalu pribadi kita. Tapi untuk membangun relasi dengan Kristus itu harus terus-menerus. Membangun relasi dengan Kristus itu tidak bisa temporal. Membangun relasi dengan Kristus itu tidak bisa hanya pada hari Minggu. Membangun relasi dengan Kristus itu harus kita upayakan secara terus-menerus. Maka Rasul Paulus berkata, hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging. Saudara, nanti pasal 5 kita melihat bahwa daging itu tarik-menarik terus dengan roh. Roh menuntut kita untuk melakukan kehendak Bapa, tapi daging menarik kita kepada kehidupan yang lama, kepada kehidupan yang penuh dengan dosa. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya kita bisa terus-menerus mengalami kemenangan atas daging? Maka hidup oleh iman. Dengan kata lain, ada relasi yang terus-menerus dengan Kristus. Dan saudara-saudara, kalau kita terus-menerus mengalami relasi dengan Kristus, maka kalimat berikutnya itu adalah kita akan menikmati belas kasih Tuhan juga secara terus-menerus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah dalam perjalanan hidup kita, selain keinginan dari yang berusaha menarik kita, membawa kita jauh dari Tuhan,
Dalam perjalanan kita juga ada beban yang kita pikul, ada persoalan yang kita hadapi, ada kebutuhan-kebutuhan kadang yang tidak terpenuhkan oleh kita. Maka apa yang membuat kita bisa bertahan dengan situasi itu? Hidup oleh iman. Yang diartikan di sini ada relasi yang terus menerus dengan Kristus. Itulah yang membuat kita ketika masalah datang, kita boleh kuat dan berkemenangan. Ketika penyakit datang, kita bisa mengalami mujizat dan kesembuhan. Ketika dunia ini, daging kita ini ingin menarik dan menjatuhkan hidup kita, kita bisa berkata tidak terhadap dosa. Ketika ada relasi yang terus menerus, kita nyatakan kepada Tuhan. Dan di sanalah kita mengalami belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, dulu saya berpikir kalau saya sudah terima Yesus, sudah lahir baru, atau sudah dibenarkan, maka semuanya akan beres. Semuanya akan selesai. Ya, dosa kita selesai, hutang dosa kita lunas, hukuman atas dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus. Tapi perjalanan beriman kita ternyata tidak mulus-mulus saja seperti di jalan tol. Ada iblis yang mencoba menarik kita, ada keinginan daging yang mencoba menjatuhkan kita, supaya kita tidak mengalami apa yang seharusnya kita alami, supaya kita tidak menikmati sukacita yang seharusnya kita nikmati, supaya kita tidak menikmati berkat yang seharusnya kita nikmati. Maka perlu ada relasi yang terus menerus dengan Dia. Saudara-saudara, jangan-jangan berkat yang seharusnya dinikmati oleh Pak sebagai 1 miliar tidak diterima hari ini karena apa? Karena relasinya kurang dengan Tuhan. Jangan-jangan ketika masalah datang kita jatuh karena kita tidak berrelasi dengan Tuhan secara terus-menerus. Atau jangan-jangan kita tidak bisa berkata no terhadap dosa karena relasi kita dengan Tuhan itu kita tidak kerjakan secara terus. Saudara-saudara, maka kita perlu hidup oleh iman untuk bisa melihat apa yang bisa Tuhan lakukan, apa yang bisa Tuhan kerjakan, dan kita bisa berkata tidak terhadap apa yang dikatakan oleh daging dan apa yang dikatakan oleh si jahat kepada kita. Saudara-saudara, karena itu tidak perlu hidup oleh iman setiap hari. Sebab oleh iman kita dibenarkan di hadapan Allah. Sebab oleh iman kita beroleh identitas yang baru, transformasi hidup, dan oleh iman kita beroleh belas kasih Tuhan. Saudara-saudara, firman Allah dibentangkan hari ini. Pilihan ada di tangan Tuhan. Akan hidup oleh iman atau saudara hidup dengan kekuasaan, dengan pikiran sendiri, berjalan dengan pikiran sendiri, berjalan dengan kekuatan sendiri. Kita bisa jatuh, kita bisa hancur, kita tidak menikmati berkat Tuhan, kita tidak menikmati mujizat Tuhan, tapi berjalan hidup oleh iman. Saat kita dibenarkan oleh Allah, ada perubahan hidup yang kita alami, dan kita beroleh belas kasih Tuhan dari hari ke hari. Mari tunduk kepala. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersemangat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangannya.
Mari sama-sama bangkit berdiri. Mari sama-sama kita pujian ini. Terima pembenaran yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup lama kami dibaharui, karakter lama kami diubah, ketidakpercayaan kami dibaharui diubah, ketakutan kami diganti dengan keyakinan, keraguan kami diganti dengan kepercayaan, sakit kami disembuhkan, luka kami dipulihkan, beban kami diangkat, pergumulan kami diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau hidup oleh iman, kami mau melangkah berjalan hidup oleh iman yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan sampai mulia Allah. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Bapak, hari ini kami bersepakat berdoa bersama di hadapan Tuhan untuk anakmu Mama Elvano, ada gejolak di tubuh Bapak. Tuhan, kami tidak tahu penyakit apa itu. Dokter perawat sudah menganalisanya dan diagnosisnya dan akan tindakan medis hari Rabu nanti. Kami berseru kepada Tuhan, berkaryalah dalam hidup anakmu ini. Putri rupanya sedang ada dalam genggaman Tuhan, ada di hati Tuhan. Bapak, Kau hadir di sisi Bapak yang memakannya, memberkatinya, memulihkan. Ada proses yang harus dijalani. Tuhan tidak meninggalkannya sendiri. Engkau izinkan dia alami. Kami percaya masuk Tuhan dalam hidupnya. Kerjakanlah mujizat-Mu baginya. Kerjakanlah mau bagi anak ini Tuhan. Berkati diri Tuhan, berkati istri
kuat seluruh keluarga, agar mereka boleh kuat menghadapi situasi ini. Dan kami akan mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan, pemulihan, kuasa Tuhan dinyatakan terjadi atas anak. Terima kasih Tuhan. Iman kami bersepakat tadi akan menerima kemenangan yang daripada Tuhan, mujizat daripada Tuhan atas saudara kami. Mungkin di antara anak-anak hari ini ada datang dengan beban, ada datang dengan pergumulan,